Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeki Rahmat Yandri dari program studi teknik mesin. Pada video ini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik yang berjudul Analisis dan Prinsip Kerja Sistem Pneumatik Single Acting yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kerja praktik dengan dosen pengampu Bapak Jaja Miharja. Baik, langsung saja saya masuk ke pembahasan materi. Latar belakangnya yaitu sistem pneumatik banyak diterapkan pada industri. Cara kerjanya dengan memanfaatkan udara bertekanan sebagai sumber energi untuk menggerakkan aktuator seperti silinder pneumatik. PT Supertirta Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sistem perpipaan dan kebutuhan industri. Melalui kegiatan kerja praktik ini, mahasiswa dapat mempelajari secara langsung prinsip kerja pneumatik single acting, mengenal komponen-komponen yang digunakan, memahami proses instalasi dan pengoperasiannya. Identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya pemahaman mengenai prinsip kerja pneumatik single acting pada proses industri. Kedua, sering terjadi gangguan pada sistem pneumatik yang mempengaruhi kinerja aktuator. Ketiga, belum optimalnya penerapan sistem pneumatik single acting di lingkungan industri. Rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana prinsip kerja sistem pneumatik single acting, bagaimana komponen-komponen utama yang terdapat pada sistem pneumatik single acting, dan bagaimana penerapan pneumatik single acting pada industri. Batasan masalahnya yaitu analisis difokuskan pada single acting cylinder. Kajian meliputi kompresor, silinder, DCV, regulator, dan distribusi udara. Dan tujuan kerja praktiknya pertama, menganalisa prinsip kerja pneumatik single acting, menganalisa komponen-komponen utama yang terdapat pada sistem pneumatik, dan mengetahui penerapan sistem pneumatik pada skala industri. Baik, di sini ada profil perusahaannya yaitu PT Supertirta Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemasok untuk kebutuhan industri dan sektor industri lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 23 Januari 2019 dengan tujuan menyediakan produk dan layanan yang komprehensif bagi industri Indonesia. PT Supertirta Teknologi menjalin kemitraan strategis dengan berbagai produsen lokal maupun internasional. Salah satunya adalah kerjasama dengan DC Piping System Limited sebagai distributor sistem pemipaan di Indonesia. Selain itu, perusahaan juga bermitra dengan Hayward Flow Control yang dikenal sebagai produsen katup termoplastik industri. Ada juga visi dan misinya, yaitu visi perusahaan. Keberhasilan PT Supertirta Teknologi didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pelanggan kami. Kami ingin menjadi pemasok pilihan dengan menawarkan dukungan teknis yang hebat dan menyediakan produk berkualitas kepada pelanggan. Misi perusahaannya di PT Supertirta Teknologi, kami berupaya meningkatkan kinerja dan keandalan aset pelanggan kami melalui pemberian saran teknis yang unggul dan solusi berkualitas. Lanjut. Lokasi perusahaannya itu berada di Jakarta Selatan, Cilandak, dan lokasi gudangnya berada di Gudang 88 kawasan Pergudang Melesindo, Legok, Kabupaten Tangerang. Di sini ada kegiatan kerja prakteknya. Yang pertama yaitu melakukan pengenalan dasar sistem pneumatik. Minggu kedua mempelajari prinsip kerja mesin butt fusion. Yang ketiga mempelajari proses electrofusion welding. Serta yang keempat yaitu melakukan observasi pemasangan sistem pneumatik di lapangan. Baik, di sini sistem pneumatik. Sistem kontrol pneumatik merupakan suatu solusi teknologi yang digunakan dalam berbagai industri untuk mengontrol pergerakan mekanis dengan menggunakan udara bertekanan. Dengan dasar prinsip fluida, sistem ini memanfaatkan udara yang dikompresi untuk menggerakkan berbagai aktuator pneumatik
seperti silinder atau katup yang nantinya mengontrol pergerakan atau operasi mekanis pada suatu sistem. Single acting cylinder mendorong beban atau menarik beban secara aktif dalam satu arah. Kemudian, untuk mengembalikan piston, posisi piston menjadi netral dibantu oleh pegas yang ditanamkan di dalam tabung silinder. Single acting cylinder. Push type cylinder adalah silinder dengan tabung posisi batang piston dalam keadaan memendek atau bisa disebut juga retraksi ketika tabung silinder tidak disuplai udara tekanan atau bisa juga disebut posisi netral. Dan pull type cylinder adalah silinder dengan posisi batang piston dalam keadaan memanjang ketika tabung silinder tidak disuplai udara bertekanan. Ini komponen utama single acting cylinder. Silinder kerja tunggal hanya dapat memberikan tenaga pada satu sisi saja. Untuk mengembalikan ke posisi semula, biasanya digunakan pegas. Berikut ini adalah gambar silinder kerja tunggal. Silinder kerja tunggal mempunyai seal piston tunggal yang dipasang pada sisi suplai udara bertekanan. Pembuangan udara pada sisi batang piston silinder dikeluarkan ke atmosfer melalui saluran pembuangan. Di sini ada konstruksi single acting cylinder. Ada batang piston, housing, dan pegas. Perhitungan pneumatik. Yang pertama itu gaya dorong. Pada pneumatik single acting cylinder, gaya dorong dihasilkan dari tekanan udara yang diberikan pada permukaan piston di dalam silinder. Semakin besar tekanan udara dan luas penampang piston, maka gaya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, pemilihan diameter silinder dan tekanan kerja harus disesuaikan dengan beban yang diangkat atau didorong agar sistem dapat bekerja secara optimal. Yang kedua, luas penampang. Luas penampang piston merupakan salah satu parameter penting di dalam sistem pneumatik karena berpengaruh langsung terhadap besar gaya yang dapat dihasilkan oleh silinder. Semakin besar luas penampang piston, maka gaya yang dihasilkan akan semakin besar pada tekanan kerja yang sama. Baik, di sini ada beberapa hasil percobaan aktuator. Yang pertama, bukaan flow-nya 3 serta tekanannya sekitar 50.000 Nm persegi. Yang tekanan A, tekanan B 80.000 Nm persegi, yang C 70.000 Nm persegi. Waktu keluarnya sekitar 2,18 detik serta panjang piston yang dihasilkan 0,01250 dan beberapa posisi yang lainnya. Luas penampang piston A sebesar 0,003462 meter persegi dihitung dari diameter piston 21 mm. Berdasarkan tekanan kerja 70.000 Nm persegi, aktuator menghasilkan gaya dorong sebesar 24,234 Newton. Nah, di sini ada beberapa contoh rumusnya. Lanjut. Ini adalah contoh penerapan single acting cylinder pada industri. Yang pertama itu molding, seperti clamping, valve aktuator, serta pintu otomatis. Baik, di sini ada troubleshooting-nya. Permasalahan disebabkan oleh faktor tekanan udara, kebocoran sistem, kerusakan komponen, maupun kesalahan dalam pengoperasian. Oleh karena itu, diperlukan analisis gangguan untuk mengetahui penyebab masalah. Salah satu masalah yang sering terjadi pada pneumatik single acting adalah gerakan silinder yang lemah atau tidak maksimal. Baik, di sini ada kelemahan dan kelebihan SAC. Kelemahannya yaitu langkah terbatas, gaya dorong lebih lemah, kurangnya stabil, dan kelebihannya seperti desain sederhana,
hemat energi, lebih aman digunakan, biaya lebih rendah, dan komponennya minimal. Baik, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa sistem pneumatik single acting bekerja dengan memanfaatkan udara bertekanan dari kompresor yang dialirkan melalui valve menuju silinder, sehingga mendorong piston bergerak ke satu arah secara aktif. Kedua, komponen utama yang menyusun sistem pneumatik single acting meliputi kompresor sebagai sumber udara bertekanan, regulator tekanan untuk menjaga kestabilan tekanan kerja, valve sebagai pengatur arah dan aliran udara, serta silinder pneumatik yang terdiri dari housing, piston, batang piston, dan pegas pengembali. Yang ketiga, sistem pneumatik single acting banyak diterapkan pada mekanisme penjepit, contohnya clamping, untuk menahan benda kerja selama proses produksi, aktuator valve untuk mengoperasikan cut buka atau tutup, serta aplikasi ejection pada lini pengemasan, proses molding, serta mekanisme pintu otomatis. Demikian pemaparan mengenai analisis dan prinsip kerja sistem pneumatik single acting yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.